kita masih pakai menata usaha ijazah masih pakai fisik gitu ya. Ketika nanti sekolah ya banjir atau kebakaran itu udah nggak selamat datanya begitu ya. Nah ini dengan kita menggunakan digitalisasi ya berbasis TIK maka datanya akan aman di dalam server pusat. Gitu. Sehingga nanti kalau kayak kejadian kemarin ya di apa di Aceh ya dan di Sumatera itu banjir itu ya kalau kalau ijazahnya itu yang di tahun 2005 insya Allah aman itu data-datanya segala macam ya karena tersimpan di data pusat gitu ya. Tapi yang di bawah 2005 ya nanti gimana itu apa mereka mengurus ijazahnya ya. Ya, tentu tentu mas mesti mengurus ke apa namanya kehilangan ya ijazahnya ke sekolah tapi akan lebih rumit gitu ya prosesnya dibandingkan dengan menggunakan apa namanya ijazah berbahasa IK yang sekarang begitu ya. Nah ini tadi Bapak Ibu ya saya sampaikan ini juga pendukung latar belakang Bapak Ibu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari ijazah berbasis belangko gitu ya atau ijazah fisik gitu ya. Mulai dari ijazah palsu ya, lalu kemudian apa namanya ada jual beli ijazah, ada juga sekolah yang masih menata usaha ijazah pakai buku-buku kertas gitu ya yang apa yang sangat tebal gitu ya. Ini kan melelahkan sekali buat Bapak Ibu guru ya yang harusnya memang fokusnya mengajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sistem penatausahaan ijazah sekarang itu berbasis nomor ijazah nasional gitu ya, eh, melalui verifikasi data Dapodik dan juga Dukcapil gitu ya. Nah ini adalah bentuk salah satu bentuk inovasi teknologi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah inovasi yang dikembangkan oleh kementerian, oleh pemerintah gitu ya. Itu untuk mendorong efisiensi ya pekerjaan Bapak Ibu semua di sekolah maupun apa namanya pelayanan lebih baik kepada masyarakat ya dalam ini murid dan juga stakeholders ya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga harapannya bisa tadi ya mengefisiensikan administrasi di sekolah. Ya Bapak Ibu yang biasanya masih menginput nilai, membuat transkrip dan seterusnya gitu ya. Ini bisa terbantu dengan adanya ijazah berbasis elektronik gitu ya. Apalagi kami juga mengembangkan e-rapor Bapak Ibu ya. Jadi e-rapor juga sebenarnya pendukung itu juga ijazah ini karena nanti di e-rapor itu bisa mencetak transkrip ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan e-rapor yang dikembangkan oleh direktorat, di situ ada fitur apa namanya pencetakan transkrip nilai ijazah gitu ya. Jadi apa yang kami kembangkan, platform-platform yang kami kembangkan itu harapannya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua di sekolah untuk mengefisiensikan pekerjaan gitu ya, mempermudah pekerjaan. Lalu kemudian dengan ijazah berbeserika ya tadi ini bisa memberikan kemudahan verifikasi kepada stakeholders ya, pada perguruan tinggi kalau memang nanti anak itu mau melanjutkan kepada dunia kerja, kalau dia mau mencari calon pegawai gitu ya, atau mungkin ada anak-anak kita yang mau jadi caleg gitu ya, itu biasanya dari KPU, Bawaslu itu butuh verifikasi data ijazah, itu juga memudahkan gitu ya stakeholders kita dalam mengecek keabsahan ijazah. Nah tadi yang terakhir tentu ini adalah bentuk mitigasi risiko ya bahwa kita sadar bencana itu kapan saja bisa terjadi tanpa kita bisa planning gitu ya, Ibu ya. Jadi dari jauh hari kita sudah buat sistem yang memang itu bisa mengantisipasi apa namanya terjadinya bencana alam ya. Apa data itu hilang karena bencana alam Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu manfaatnya untuk bagi suatu pendidikan yang tentu ini bisa menghemat waktu pekerjaan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian keamanan datanya Bapak Ibu nggak perlu lagi mengadministrasi secara manual gitu ya. Eh, jadi itu karena datanya sudah tersimpan di dalam server pusat begitu ya. Bagi peserta didik tadi ya, dia tuh punya apa namanya, punya rasa aman dan nyaman terhadap ijazah itu karena potensi nama dia atau ijazah dia dipalsukan, diduplikasi itu tidak ada gitu, hampir tidak ada karena datanya itu apa namanya padan atau terintegrasi dengan Dukcapil gitu ya, dengan NIK dan ESN ya. Jadi hampir eh, hampir tidak ada kasus hampir hampir apa kasus duplikasi ijazah itu hampir tidak ada gitu ya. Kalau kalau memang eh, apa namanya pengolahannya itu pakai ijazah yang sekarang atau berbasis TIK gitu ya. Nah, kemudian kalau memang nanti siswa itu ijazahnya rusak hilang atau kayak kemarin kena banjir gitu ya, ini
proses pengurusannya lebih mudah gitu ya dengan adanya ijazah ini. Bagi Pemda ini juga menjadi apa namanya platform yang memudahkan Pemda dalam mendokumentasikan hasil belajar di wilayahnya gitu ya. Nah, tadi untuk stakeholders ada platform yang mudah, yang cepat bisa mengecek keabsahan dokumen hasil belajar siswa. Bapak Ibu, nah ini gambaran umum atau penerbitan ya. Saya bisa di zoom nggak nih? Oke, saya coba zoom dulu. Bisa. Oke. Bapak Ibu, ini secara garis besar begitu ya gambaran umum alur penerbitannya. Jadi yang paling krusial itu sebetulnya di verbal Bapak Ibu ya, di verbal PD di paling atas ini. Ya, jadi alih-alih itu eh, apa namanya masa-masa krusialnya itu di tengah biasanya ya kalau proses itu. Ini krusialnya di depan gitu ya, memastikan data PD-nya itu eh, valid gitu ya dan tidak ada residu baik itu residu NISN maupun residu apa namanya kependudukan gitu ya. Nah, nanti nah ini alurnya Bapak Ibu pertama memastikan dulu verbal. Kalau ini sudah oke, sudah nggak ada residu sekolah Bapak Ibu residunya nol, Insya Allah ke sananya gampang gitu ya. Bapak Ibu tinggal apa namanya memastikan akreditasi sekolahnya. Kalau sekolahnya Bapak Ibu terakreditasi, maka sebenarnya udah nggak ada masalah tuh ya. Tinggal Bapak Ibu menerbitkan DNS, apa namanya DNS-nya itu nanti Bapak Ibu tetapkan menjadi DNT gitu ya, dengan penetapan kelulusan gitu ya. Nanti Bapak Ibu di dalam aplikasi manajemen ijazah itu nanti akan membuat SPTJM begitu ya, SPTJM. Dari SPTJM itu nanti terbitlah DNT ya. Setelah nanti ada proses verifikasi dari Pemda gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu ini alurnya nanti mungkin secara detail ya. Nanti Mas Yudan mungkin ya menjelaskan secara runut gitu ya. Jadi krusialnya itu Bapak Ibu ini adalah pada proses verbalnya gitu ya. Setelah itu kalau Bapak Ibu sudah eh, bagus resikonya nggak ada dan sekolahnya terakreditasi kesininya insya Allah lancar gitu ya. Nah Bapak Ibu ini format ijazah. Nah yang mungkin yang sering jadi pertanyaan itu format ijazah ya dan transkrip ya. Nah format ijazah ini Bapak Ibu ini adalah given ya. Jadi given dari aplikasi manajemen ijazah. Jadi itu tidak bisa di apa-apain gitu ya, tidak bisa dimodifikasi. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya mengeprint gitu ya dan tidak merubah format apapun di dalam ijazah ini kecuali membubuhkan foto dan tanda tangan gitu dan stempel. Tapi apa namanya isi dari format ini nanti akan terisi berdasarkan data Dapodik gitu ya, data Dapodik. Ini Bapak Ibu yang ijazah ya Bapak Ibu ya tolong diperhatikan ijazah itu formatnya jangan di apa-apain, dia jangan dikotak-atik gitu. Ya. Sudah given dari platform dari aplikasi. Nah, yang transkrip, nah transkrip ini karena tidak ada di platform, tidak ada di dalam aplikasi, ya Bapak Ibu ya, di dalam aplikasi manajemen ijazah. Nah, disinilah yang Bapak Ibu bisa sebetulnya cenderung lebih kreatif lah begitu, membuat apa ya format transkrip nilai yang mungkin Bapak Ibu punya preferensi tersendiri, misalnya eh, mata pelajarannya gitu ya. Apakah mau ditampilkan semua mata pelajaran di kelas 10 sampai kelas 12 atau sebulan saja gitu ya. Itu silakan gitu ya. Terus di sini kan apa namanya? Tidak ada apa namanya? Tidak ada foto begitu. Misalnya Bapak Ibu mau tampilkan foto ya nggak apa-apa silakan gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan transkrip itu adalah satu kesatuan dengan ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tuh pasangannya gitu ya, jodohnya. Nggak bisa dipisah-pisahin. Ya, jadi harapannya tasib ini ya, meskipun tadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan formatnya. Ini format minimum Bapak Ibu ya, jadi format minimum. Tapi mesti harus ada gitu ya, harus ada koneksi antara ijazah dan tasib nilai gitu ya. Nanti, nah, bisa seperti ini Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga nanti ngasih watermark di belakangnya, logo sekolahnya, begitu ya. Tapi komponen minimumnya itu
sudah kami tentukan yang ini ya Ibu ya. Ada nama sekolahnya, nomor pokok sekolah NPSN-nya gitu ya, nama lengkap siswanya, tempat tanggal lahir, nomor ijazah, tanggal kelulusan, program kaliannya apa, konsentrasi kaliannya apa, itu wajib ada minimal minimal itu gitu ya Ibu ya. Nah, untuk mata pelajaran, nah ini yang sering ditanya juga gitu ya. Bagaimana untuk pencantuman nama mata pelajarannya? Nah, mata pelajaran itu silahkan Bapak Ibu kreasikan atau Bapak Ibu eh, atur gitu ya. Mata pelajaran mana saja yang mau ditampilkan ke dalam ijazah begitu ya. Apakah mau eh, yang umum saja atau mau lebih spesifik ya. Misalnya sampai pencantuman mata pelajaran kejuruannya gitu yang lebih detail, misalnya nih ada sistem komputer atau komputer dan jaringan gitu ya, pemrograman dasar gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat, kalau terlalu generik nanti industri nggak tahu anak-anak kita mau belajar apa ya, ya sekalian aja apa namanya didetailkan gitu ya, ditaksib nilai ijazahnya itu dia belajar mata pelajaran apa. Lalu bagaimana dengan kurikulum K13, kan mata pelajarannya kejuruan gitu ya, bukan basisnya mapel kayak dulu K13 ya, silakan Bapak Ibu juga bisa menurunkan dari mata kuliah itu ke dalam misalnya okupasi-okupasi gitu ya, okupasi-okupasi apa saja atau sub mapel apa saja yang ada di dalam mata pelajaran kejuruan. Silakan kami bebaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang perlu diperhatikan adalah transkrip nilai ini adalah tadi ya, jodohnya sih ya ijazah. Meskipun dia berbeda berbeda kertas ya, dia sudah bukan lagi kayak dulu ya Bapak Ibu ya, depan belakang begitu ya, ijazahnya depan, belakangnya itu naksir. Nah, ini kertas tersendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Jangan sampai naksir ini itu juga terlalu banyak isinya gitu ya, sehingga nanti jadi ada dua lembar. Nah, itu ya, ini yang kami khawatirkan ya Bapak Ibu. Meskipun tidak ada larangan gitu ya, naksir itu berapa lembar, tapi menurut kami sebaiknya naksir nilai itu dibuat dalam satu lembar gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak tercecer gitu ya. Kalau dua lembar khawatirnya tercecer gitu ya. Nanti halaman satunya ada, halaman duanya hilang atau robek atau apa gitu ya. Itu jadi masalah ya. Jadi sebaiknya satu lembar saja. Nanti tinggal Bapak Ibu atur aja, entah itu fontnya, entah itu tabelnya dikecilkan supaya bisa masuk mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu mau masukin mata pelajaran banyak ya di dalam transkrip nilai ini. Silakan yang transkrip itu dikreasikan kepada Ibu semua karena tidak ada format yang kami sediakan di dalam platform ya manajemen ijazah. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai e-rapor yang kami buat di situ sudah ada gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau cetak transkrip nilai ijazah. Gitu. Nah ini spesifikasi eh, kertasnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kertas ijazahnya, baik kertas ijazah maupun kertas transkrip nilainya itu kami atur minimal ketebalannya 80 gram Bapak Ibu ya. 80 gram minimal ya. Berarti Bapak Ibu bisa menaikkan dari 80 gram itu. Misalnya Bapak Ibu merasa 80 gram itu terlalu tipis gitu ya. Atau mungkin jenis kertasnya. Di sini kan kami nggak atur juga ya jenis kertasnya apakah harus APS ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan gitu ya supaya ijazah ini kelihatannya bagus begitu ya, mau mengganti jadi kertasnya itu memakai kertas misalnya Concord gitu ya atau kertas art karton itu nggak apa-apa silakan karena diatur di dalam pedoman ini. Tapi dia harus minimal 80 gram, berarti lebih dari itu nggak apa-apa. Warnanya putih, Ibu ya, jangan warnanya selain putih. Ya. Lalu kemudian ukuran kertasnya untuk yang ijazah ya itu A4, yang tasib bisa F4. Ya, jadi ada pilihan kalau tasib karena tadi tuh ya, karena mungkin ada kemungkinan Bapak Ibu memasukkan mata pelajaran banyak, maka kami kasih dua opsi. Tasib itu bisa A4 atau M4 ya, supaya mengakomodir Bapak Ibu yang memasukin banyak keterangan di dalam tasbih nilai gitu ya. Jadi sebenarnya ini aja spesifikasi kertas yang kami atur Bapak Ibu ya. Kalau 45 kan ini normatif ya, bahasa ditulis dalam bahasa Indonesia, format sesuai dengan standar gitu ya. Ini normatif. Yang 1 2 3 ini inilah yang kami atur secara spesifik gitu ya. Selebihnya jenis kertasnya mau mau yang ada bertekstur gitu ya itu silakan. Tapi tolong Bapak Ibu diperhatikan em, apa namanya, jangan sampai gitu ya, kalau nanti Bapak Ibu berkreasi kertasnya mahal apa macam-macam jadi nanti ada biaya begitu, itu yang kami khawatirkan ya. Kenapa di dalam regulasi dan di dalam panduan kami membuat minimal 80 gram gitu. Jadi sebenarnya
kertas HPS itu sudah cukup ya, untuk jadi ijazah. Karena apa? Karena eh, dengan ijazah berbasis TK ini, yang penting itu bukan kertasnya gitu ya. Berbeda dengan dulu ya Bapak Ibu, belangko ijazah itu yang penting memang security printingnya gitu ya. Jadi dalam belangko dulu tuh ada security printing gitu. Jadi ketahuan kertas biasa dan kertas belangko itu mana gitu ya. Emang iya dulu seperti itu. Sekarang itu yang penting itu NIN-nya, nomor induk nomor ijazah nasionalnya begitu ya. Jadi mau pakai kertas apapun, asal NIN-nya itu valid, bisa di-trace di portal ijazah, itu sudah ijazah yang berkekuatan hukum ya, valid gitu ya. Nah, tapi kan masa kita masih masih berpikir bahwa ijazah itu kertasnya harus bagus gitu ya. Tapi kami tidak melarang itu juga gitu ya. Tapi tadi prinsip-prinsip tadi supaya tidak ada biaya, sehingga nanti terbebani orang tua dan seterusnya, itu perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu juga nyaman dalam memberikan pelayanan ijazah ini. Nah, nanti untuk transkripnya ini ada pendetailan nih Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu memberikan nilainya itu pakai skala eh, 0 sampai 100 gitu ya, dengan dua angka di belakang koma, yang Bapak Ibu tolong diperhatikan nanti penulisannya seperti itu. Nanti jangan sampai Bapak Ibu cuma satu, nanti nggak sesuai standar, misalnya ijazah palsu gitu ya, apa tasvip palsu, padahal Bapak Ibu nggak baca gitu ya bahwa penulisan eh, apa nilai itu harus dua dua angka di belakang koma gitu. Biasanya kayak gitu-gitu menjadi perdebatan tuh di, misalnya ada gugatan segala macam, ini yang lain biasanya dua angka di belakang koma, kok kamu cuma satu gitu. Ini perlu diperhatikan juga gitu ya. Menghindari apa namanya masalah-masalah yang tadi itu. Nah, Bapak Ibu, ini masalah penetapan ya. Jadi karena pedoman ini itu multi years, tidak tidak menentukan tahun tertentu gitu ya. Jadi ini memang masih berlaku Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ada panduan atau regulasi yang baru, ini masih berlaku dan masih sama untuk SMK itu ditetapkan pada hari Senin ya. Hari Senin pertama di bulan Mei tahun berkenaan gitu ya. Jadi Senin minggu pertama itu berarti kalau kita di kalender tanggal 4 ya Ibu ya. Jadi tanggal 4 itu Bapak Ibu sekolah sudah menentukan kelulusan. Harusnya sih hari ini ya Ibu ya, sudah pleno ya. Pleno murid mana saja yang mau diluluskan itu sudah pleno. Jadi besok tuh tinggal membuat SKL ya, surat kelulusan itu. Nah, kemudian kalau kelulusan peserta didik dituangkan dalam bentuk surat keterangan lulus dan ijazah. Jadi hak peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta didik itu mendapatkan dua dokumen nanti ya, kalau dia lulus. Pertama surat keterangan lulus ya. Kalau misalnya sambil menunggu ijazahnya itu dia bisa pakai buat melamar kerja atau mungkin melanjutkan gitu ya. SKL itu bisa juga ngomong itu, dan juga ijazah, ijazah fisiknya gitu ya, kertasnya itu yang ada NIN-nya. Nah, ini apa namanya hal-hal yang nanti perlu Bapak Ibu perhatikan terkait dengan tanggal kelulusan atau penetapan kelulusan peserta didik gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga terkait dengan akreditasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengeluarkan ijazah itu adalah satu pendidikan yang terakreditasi gitu ya. Itu jelas di dalam Permen 58 juga seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya ya tidak terakreditasi, itu Bapak Ibu harus menumpang atau menumpangnya ke sekolah yang nanti direlasikan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa eh, mengolah ijazah secara mandiri kalau belum terakreditasi. Kalau terakreditasi nggak masalah ya. Bapak Ibu tinggal melakukan apa namanya rangkaian tadi itu kegiatan DNS, DNT, cetak gitu. Ya, sudah tanya. Yang krusial itu di verbalnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sampai sampai saat ini masih ada masalah verbal residu gitu ya, masih ada masalah residu gitu ya. Oke. Nah, bagi apa namanya tadi ya sekolah yang tidak terakreditasi gitu ya, maka nama satuan pendidikan yang dituliskan dalam ijazah itu nama sekolah asalnya ya. Jadi meskipun dia numpang, nanti ijazah yang keluar itu adalah nama sekolah asal ya, bukan sekolah ditumpang. Tapi yang menandatangani ijazah itu adalah kepala sekolah di satu di si kepala sekolah sekolah induknya lah gitu ya, atau kepala sekolah yang ditumpanginya gitu. Jadi apa namanya kopnya sekolah, satu sekolah asalnya itu ada tetap sekolah yang si anak itu, tapi kepala sekolahnya pinjam ke kepala sekolah di sekolah induk begitu ya, kurang lebih Ibu ya. Nah, ini salah satu resiko lah gitu ya kalau Bapak Ibu belum terakreditasi gitu ya. Nah, ini lini masa penting Bapak Ibu ya. Ini sebelum saya akhiri.
yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi pengumuman kelulusan itu 4 Mei Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa Senin besok gitu ya. Setelah libur panjang nih ya, karena Jumat libur. Ini Senin itu sudah menentukan kelulusan anak mana yang perlu Bapak Ibu SK-kan nanti berikan surat keterangan kelulusan gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti setelah itu Bapak Ibu perlu melakukan SPTJM, unggah SPTJM ke dalam aplikasi manajemen ijazah. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu semua dalam apa namanya eh, dalam mengolah ijazah ya, sebelum Bapak Ibu melakukan submit SPTJM, yaitu Bapak Ibu perlu melihat posisi anak-anak itu di dalam rombel gitu ya. Ini tahun lalu banyak terjadi gitu ya. Jadi meskipun residunya bersih gitu ya, residunya bersih dengan residu NISN-nya, residu kependudukannya, tapi ternyata di dapodiknya itu dia nyangkut di rombel atau di jurusan yang berbeda. Misalnya anak itu faktanya gitu ya, realnya itu di otomotif ya, di teknik kendaraan ringan misalnya gitu ya. Tapi di dapodiknya belum dipindah tuh sama operator atau sama sekolah ya ke otomotif, masih di TKJ. Nah, nanti kalau belum dilakukan pemindahan di dapodiknya Bapak Ibu, nanti ijazahnya keluarnya TKJ karena data di manajemen ijazah itu ngambil dari data dapodik ya. Itu perlu perhatikan. Meskipun tidak ada residu ya, di dalam manajemen ijazah itu di sekolah Bapak Ibu nggak ada residu tuh kelihatannya aman-aman. Ternyata sebenarnya bukan residu, tapi Bapak Ibu dapodingnya itu belum dirapihkan gitu ya. Itu nggak masuk dalam residu. Ini tolong diperhatikan sekali. Di inilah pentingnya ya Bapak Ibu memeriksa satu persatu Bapak Ibu kepala sekolah nih ya, lulusannya gitu ya. Tolong diperiksa satu persatu anaknya. Bapak Ibu bisa tugaskan lah wali kelas gitu ya, ataupun guru-guru memeriksa benar enggak anak ini lulus di sini di jurusan ini, nggak nyasar di jurusan yang sana gitu ya. Yang sampai nanti sudah keluar ternyata jurusannya beda. Ini kalau kayak begitu, Bapak Ibu, nanti ribet Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu kepala sekolah ya, mesti merubah ijazah itu. Nah, kalau berkaitan dapodik, berarti kan mesti merubah dapodik gitu ya. Nah, itu agak panjang prosesnya dan lama gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti potensi diomelin orang tua tuh, di demo sama orang tua. Kenapa anak saya datanya nggak valid, nggak sesuai gitu ya. Harusnya mau dipakai buat ngamar kerja di Astra, nggak bisa nih, karena misalnya TKJ kan begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan sekali, karena tahun lalu tuh kita banyak temui kasus seperti itu gitu ya. Dan juga apa namanya, kalau kalau residu tingkat mungkin bisa kelihatan gitu ya, misalnya Bapak Ibu yang 3 tahun 4 tahun itu bisa kelihatan. Yang kemarin itu paling banyak masalah itu ya, masalah masalah apa namanya, masalah jurusan yang tidak sesuai dengan aslinya gitu, itu perlu diperhatikan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah pastikan semua tadi ya, residunya nggak ada, terus dicekin anak-anak itu benar di jurusan itu gitu ya, sebelum nanti Bapak Ibu submit ke ijazah ya. Nah, baru Bapak Ibu nanti bikin SPTJM, nanti ada proses approval dari dinas ya. Kalau kita lihat di panduan itu kurang lebih 14 hari kerja ya, proses mulai dari penetapan kelulusan sampai apa namanya penerimaan DNT itu ada 14 hari kerja gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau saya keliru Mas Yudan bisa dikoreksi ya gitu ya. Jadi ini tanggal penting. Nah, harusnya di tanggal 7 paling cepat ya. Saya bilang paling cepat ya, tanggal 7 itu NIN itu sudah bisa terbit gitu ya. NIN ini bisa terbit. Kalau kalau prosesnya cepat ya, karena nanti Bapak Ibu perlu perlu upload SPTJM, SPTJM perlu di-approve sama Dinas Pendidikan. Nah, kalau itu cepat, sebenarnya tanggal 7 sudah bisa keluar NIN itu ya. 3 hari setelah apa namanya kelulusan tuh DNT bisa terbit gitu. Kalau kita mengacu kepada panduan gitu. Jadi ini tanggal-tanggal penting yang Bapak Ibu perhatikan. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya mau informasikan saja gitu ya. Informasi terakhir juga. eh Tadi ini adalah portal ijazah yang bisa diakses oleh stakeholders atau Bapak Ibu semua untuk mengecek gitu ya. Hasil hasil pekerjaan Bapak Ibu tuh apa sih ya, ini di Bapak Ibu ya, portal data induk ijazah ini gitu ya. Jadi cukup masukkan NIN gitu ya, sama tanggal lahir dan data-data pendukung, itu bisa keluar nanti. Benar valid anak ini lulus di sekolah A gitu ya, tahun kapan gitu ya. Nah, itu jadi nggak perlu lagi mempertanyakan ijazahmu palsu ya. Tinggal input aja nih NIN-nya sama tanggal lahirnya gitu ya, keluar sih ya, bahwa ini tuh nggak, itu ijazahnya nggak palsu tapi asli gitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi fitur konfirmasi data ya, Bapak Ibu kalau bisa gitu ya, anak didiknya atau orang tuanya itu diminta untuk mengecek secara mandiri gitu ya di dalam
fitur konfirmasi data gitu ya. Jadi silakan dimasukkan EIN-nya gitu ya. eh, Nanti akan keluar gitu data-datanya, apakah benar namanya tuh seperti itu, apakah ada yang kurang, mungkin hurufnya kurang gitu ya, atau hurufnya terbalik, silakan nanti itu kalau ada menemukan hal itu silakan kontak ke sekolah masing-masing ya untuk diperbaiki datanya di Dapodik gitu ya. Jadi selain selain ada perbaikan oleh sekolah, sebenarnya orang tua murid dan siswa atau murid itu juga bisa mengecek secara mandiri gitu ya, biar ada double cross check ya kepada data-data residu ijazah ini gitu ya.